Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah seperti biasa ya. Kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih sehat, kita masih mampu datang ke rumah Allah, kita ada masa untuk duduk di rumah Allah, peluang yang bukan diberi kepada semua orang ya, dan Allah memberi kita peluang ini. Minggu lepas kita bicara tentang keterangan ringkas tentang Sayyidul Istighfar dan doa yang dibaca Rasulullah SAW di penghujung usia baginda, dibaca dalam rukuk dan sujud. Kira-kira 2 bulan terakhir umur Rasulullah SAW membaca doa yang sudah dibincangkan dalam minggu lepas. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Fokus bacaan baginda dalam rukuk dan sujud sejak turunnya surah yang dibaca imam tadi rakaat kedua, surah An-Nasr. Setelah turun surah An-Nasr, surah yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun secara lengkap, secara komplit, surah An-Nasr. Ayat masih ada lagi turun sesudah itu, tapi bukan surah. Ayat secara terpisah masih ada. Tapi surah yang secara lengkap, terakhir sekali turun, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah surah yang terakhir turun. Setelah turunnya surah An-Nasr, bacaan rukuk dan sujud baginda berubah bacaannya, merespon surah ini. Dalam surah ini ada 3 perintah. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah bertahmid. Wastaghfir, perintah beristighfar. Lalu dalam doa rukuk dan sujud tergabung antara 3 tadi, ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, terutama sekali istighfar. Itu yang dibincang dalam minggu lepas. Ini merujuk kepada tajuk kita malam ini, mendapatkan anak yang saleh. Semua orang ingin anak yang saleh. Semua orang yang faham hidup, kalau dia faham hidup, dia mesti mendambakan anak yang saleh, mendambakan cucu yang saleh, menginginkan zuriat yang salehah. Bila kita sebut saleh termasuk salehah ya. Subhanallah. Ada doa ya, doa Nabi Ibrahim, pendek saja doanya. Doa untuk mendapatkan anak yang saleh. Alhamdulillah, sekali buka Quran dapat terus. Halaman 449 ayat 100 surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini surah sesudah surah Yasin. Lepas surah Yasin, was-saffati saffa. Dalam ayat 100 terdapat doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi satu patah perkataan. Hab satu. Li minas salihin. 4-5 patah perkataan saja.
doa yang diajarkan dalam Quran untuk mendapatkan anak yang saleh yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dikurniai nama anak yang kita dengar, yang kita ingat namanya Nabi Ismail. Subhanallah. Dengan doa inilah Allah menganugerahkan Nabi Ismail. Apa doanya tadi? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Jadi dalam khutbah Jumat, 2 Jumat yang lepas, ada di sorot hadis nih yang kita coba bincang malam nih. Jadi tajuk kita sorotan hadis atau Quran yang disorot dalam khutbah Jumat. Apa yang dibentangkan dalam khutbah Jumat kita coba kongsi lagi supaya senang ya. Nak rujuk Pelita Brunei boleh, nak rujuk di internet ada, boleh, nak rujuk minta sama imam tek khutbah Jumat boleh. 2 minggu yang lepas berbicara macam mana mengelolakan harta benda, keuangan. Disebutlah hadis ini. Dalam hadis ini ada 5 isinya. Satu di antaranya tentang mengurus kekayaan. Isinya ada 5. Boleh kita simak ya. Baginda berpesan, bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 sebelum 5. 1. Syababaka qabla harmik. Usia belia remaja sebelum usia senja. Kalau dalam khutbah itu mungkin terjemahnya masa muda sebelum tua. Tapi kita ubah sedikit redaksinya. Usia belia remaja sebelum usia senja. Ayat ini, hadis ini menyuruh kita mengurus anak remaja. Macam mana nak mendapatkan anak remaja yang saleh-salehah? Itu yang disuruh di sini. Itu kita coba nanti kita huraikan di sini. Fokus kepada yang poin pertama saja. Dia ada 5. Ini pun tidak habis malam ini. Syababaka qabla haramik. Nomor 1, belia remaja. Mengurus usia belia remaja sebelum usia tua. Yang kedua, wasihataka qabla sakhamik. Masa sehat sebelum kita sakit. Sekarang semua sehat. Mungkin besok lusa sakit. Macam mana nak mengurus sehat ini supaya nanti sakitnya tidak susah. Itu maksudnya di sini. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya sebelum miskin. Ini sebenarnya difokus dalam khutbah Jumat tuh. Macam mana mengelola, menguruskan harta kekayaan. Itu yang dititik beratkan dalam khutbah Jumat. Seterusnya, wa faragaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum sibuk. Yang terakhir, yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Mengurus masa hidup sebelum mati datang menjelma. Macam mana kita nak mati dengan bisa, dengan baik, husnul khatimah. Ini perlu juga uraian yang panjang lebar insyaallah. Tapi kita nak fokus pada yang pertama saja. Syababaka qabla harmik. Macam mana nak mengurus belia remaja sebelum dia masuk usia 60, 70, 80. Yang kita buat istilahnya sini usia senja. Maka caranya pertama kita kena berniat nak mendapatkan anak yang saleh-salehah. Karena anak itu kalau tidak saleh-salehah, anak itu akan merupakan bencana kepada bapaknya nanti. Maka setiap ayah, setiap ibu, setiap datuk dan nenek berniat mendapatkan anak, zuriat, anak cucu yang saleh-salehah. Nah, di sini kita diajarkan doa seorang ibu yang salehah. Ini cerita ya. Kita berpandukan kepada cerita. Di bawah nanti doa seorang ayah. Seorang ibu yang salehah, ibu yang saleh-salehah, karena dia saleh, dia terasa pentingnya anak yang saleh. Lalu dia berdoa kepada Allah sejak anaknya dalam kandungan lagi. Ini cerita. Seorang ibu yang taat mendambakan anak yang saleh. Sejak si buah hatinya masih dalam kandungan, si ibu sangat tekun beribadat dan bermunajat kepada Allah, terutama sekali semasa dan selepas solat. Dalam solat dia berdoa. Doa tadi boleh dibaca dalam solat, dalam sujud.
diniatkan sebagai doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Si ibu ini berdoa dengan keyakinan dan motivasi tinggi tanpa jemu. Itu syarat doa diijabah Allah. Kita karena yakin berdoa dengan keyakinan Allah mendengar doa, itu syarat doa dikabulkan Allah. Kalau dia ragu-ragu, tidak akan dilayan. Di antara adab berdoa, kita karena yakin doa kita didengar Allah. Karena Allah tuh mujib, suka mengijabah, mengkabulkan doa. Subhanallah. Dengan keyakinan dan motivasi tinggi tanpa jemu. Motivasinya tinggi. Perasaan hibah dan harap yang mendalam. Dalam Quran kita disuruh berdoa dengan perasaan hibah dan harap. Tengok ayat dalam surah Al-A'raf ada ya. Dalam surah Sajadah pun ada ayat sajadah yang selalu dibaca imam. Di sana ada ayat tentang doa, ayat 16 halaman 416. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a. Khaufan itu takut dan risau kalau doa tidak didengar. Tama'a harap mudah-mudahan doaku didengar Allah. Dalam kita berdoa, kita karena yakin doa kita didengar Allah. Dalam masa yang sama kita risau juga kalau andai kata tidak didengar Allah. Tapi basicnya kita karena yakin. Inilah yang diamalkan si ibu. Si ibu itu dengan perasaan hibah dan harap. Perasaan hibah dan harap yang mendalam benar-benar menguasai jasmani dan rohani si ibu ini sejak anak dalam kandungan. Kalau menunggu anak lahir, menunggu cucu lahir, menunggu cicit lahir, ajaklah keluarga berdoa, ajaklah indungnya, ajaklah istri berdoa. Akhirnya bila anak lahir, dididiknya dengan baik, dengan pendidikan agama sehingga tercapai apa yang dia syaratkannya. Dapat dia dengan wujudnya seorang anak yang saleh dan tokoh masyarakat yang dikagumi dan digemari umat. Subhanallah. Orangnya tak payah disebut ya, bila hamba sebut nanti mungkin kebanyakan kita ada yang kenal dengan orang ini. Orangnya dari negara jiran, dulu lama berkhidmat di Brunei, pernah di UBD, Universiti Brunei Darussalam, lama dia mengajar di sana. Inilah dengan berkat doa seorang ibu. Di bawah ini pula pengalaman seorang ayah. Ini juga unik ceritanya. Ayah ini berdoa di tanah suci. Dia pergi ke tanah suci, melihat orang yang saleh berdoa, sembahyang, baca Quran. Subhanallah. Hamba pernah dulu pergi umrah ya, tahun 2000 dari Brunei. Peralihan milenium ya. Pernah pergi umrah dari Brunei bulan Ramadan. Ramadan di sana, Syawal di sana 2 bulan. Masa itu masih boleh umrah lebih dari sebulan. Jadi diperhatikan orang kekasih Allah berdoa, bermunajat di Masjidil Haram malam-malam hari ya. Dari pukul 2 sampai subuh mereka beribadat. Subhanallah. Bila mereka salat, entah berapa jam dia salat. Mula-mula salatnya berdiri, bila dia penat dia duduk, kemudian belum sujud lagi, bangkit lagi, baca ayat lagi, entah setengah juz, entah 1 juz, kemudian bangkit duduk, mungkin 2 kali duduk, 2 kali berdiri, baru dia rukuk. Mungkin dibacanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, tak berapa. Begitulah terus. Hamba perhatikan ya, pukul 2, pukul 3 menjelang subuh, mungkin setengah jam sebelum subuh nanti dia makan sahur secara ringkas saja ya.
Subhanallah. Jadi si ayah ini diperhatikannya orang yang beribadat di dekat Ka'bah, kekasih Allah yang datang dari penjuru dunia, dia kagum melihatnya. Ya Allah, hebatnya kekasihmu yang datang dari seluruh dunia ini. Saya tak boleh buat seperti mereka ini. Mereka baca Quran, mereka berinteraksi dengan bacaannya, faham mereka, menghayati apa yang dia baca. Itu maka tidak jemu. Tadi yang mulia Rais Kupu SB ada memberi tazkirah kepada jemaah dalam majlis, katanya bacalah Quran itu seakan-akan kita bercakap dengan Allah katanya. Kalau kita boleh baca Quran seakan-akan kita bercakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, tidak akan jemu. Macam mana boleh sampai level ini? Karena belajar lah ya. Jadi si ayah ini dia terasa yang dirinya tak berilmu. Lalu dia, ini doanya ya, hamba kenal dengan orang ini, dengan orang di atas tadi kenal juga, ini juga kenal. Apa kata doa saya ini? Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha rahman, maha rahim, saya datang dari kampung halaman yang terletak jauh bagi memenuhi panggilan suci-Mu ya Allah. Sekarang saya telah berada di sisi Ka'bah-Mu ya Allah. Kedatangan saya ke sini bukan karena hendak melancong. Saya datang menziarahi rumah-Mu adalah setelah berusaha dengan susah payah mengumpulkan perbelanjaan dari hasil keringat dalam pertanian. Dia bertani, dia tanam padi, dia tanam jagung, tanam kacang, kumpulkannya duitnya, baru dia pergi ke sana. Kedatangan saya hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunan-Mu. Setelah saya sampai di sisi Ka'bah-Mu, saya semakin merasa malu, semakin menginsafi kejahilan dan kelemahan diri saya. Dilihatnya dirinya, aduh, katanya sedihlah saya ini. Tengok kekasih Allah ini berdoa, sembahyang, berdoa, baca Quran. Saya apa jua katanya. Apatah lagi setelah menyaksikan para tetamu dan kekasih-Mu yang berdatangan dari segenap penjuru dunia. Isi hatinya disampaikannya dalam doa. Subhanallah. Saya sungguh malu karena saya membaca kitab suci-Mu, saya tidak memahaminya. Saya membaca hadis, sabda Rasul-Mu, saya juga tidak memahami, lantaran saya tidak menguasai bahasa Arab. Dia terus terang kepada Allah, namun saya tetap yakin dan berharap karena sifat-Mu yang mulia, sifat rahman rahim-Mu, sifat maha kaya yang ada pada Zat-Mu, Engkau akan mengampun dosaku dan memberi aku kurnia anak saleh yang memahami kandungan kitab suci, sunnah Nabi-Mu, dan memahami ajaran Islam. Itu doanya di sana. Dan doa seperti ini tidak mesti di sana didoakan. Di sini juga boleh. Tidak mesti nantilah saya pergi ke Mekah, ke Medina. Sekarang susah nak pergi ya. Sebenarnya bila kita berdoa di ujung malam, bangun pukul 3, 3:30, pukul 4, angkat tangan, sama dengan berdoa dekat multazam sana. Kekuatan doa itu sama. Doa mustajab ada di rumah setiap kita nih, asalkan mau bangun di penghujung malam. Baik ya, si ayah bermunajat kepada Allah dengan rintihan hati dan genangan air mata, menangis dia berdoa, ya Allah, malunya aku kepadamu ya Allah. Saya baca Quran saya tak faham, baca hadis saya tak faham. Berilah saya anak yang saleh, yang memahami Quran dan hadis, memahami Islam. Akhirnya setelah kembali dari tanah suci, si jemaah ini dikurniai Allah anak lelaki yang kemudian menjadi seorang anak yang memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami agama. Apa yang diminta itu diberikan Allah semuanya. Faham Quran, faham hadis, faham agama, munajat dan tadaruknya yang benar, yang ikhlas, dikabulkan Allah. Itulah dia ya. Jadi mengisi apa yang dikatakan dalam hadis tadi, melahirkan anak muda, anak belia yang taat, antara lain dengan doa, kemudian dengan pendidikan. Di sini ada arahan kita berdoa kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ada juga ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menyatakan kepada nabinya, kepada Rasul, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang zatku, kata Allah, aku dekat dengan hambaku, aku mengijabah doa, mengabulkan doa.
Itu dia ya. Jadi intinya apa? Jangan tak berdoa. Jangan tidak berdoa. Allah mendengar doa si ayah. Allah mendengar doa si ibu, insyaallah. Allah mendengar doa datuk dan neneknya. Sama-samalah kita mengharapkan limpah rahmat Allah untuk mendapatkan anak yang saleh salehah. Kalau orang tu dapat anak yang saleh salehah, tengok pulangan besarnya dalam surah Ghafir ya. Nanti boleh buka Quran kalau tak sempat baca Quran di sini. Tengok pulangan besar. Pulangan besar yang diperoleh mak bapak yang memiliki anak yang saleh. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ini janji Allah. Orang yang taat kepada Allah, beriman, bertaat, beriman, taubat dan taat. Dalam ayat 7, malaikat pemikul arasy mendoakan seorang anak yang taat, seorang anak yang saleh, seorang anak perempuan yang salehah. Kalau dia benar-benar saleh dan salehah taat kepada Allah, malaikat mendoakannya. Halaman 467 ya, ayat 7, 8 dan 9. Doa malaikat pemikul arasy, malaikat first class. Dulu mungkin sudah pernah disebut di sini juga. Jemaah boleh diingat sebelah nanti. Doa malaikat pemikul arasy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa tabu sabilak wa qihim azabal jahim. Tengok di sini ya, pulangan yang hebat, hasil buah manis kalau kita berjaya mendapatkan anak yang saleh, cucu yang saleh, salehah. Tengok hasilnya di sini, malaikat pemikul aras yang menandai aras mendoakan anak itu. Faghfir katanya, ampun dosanya ya Allah. Kemudian waqihim azabal jahim, lindungi anak ini dari azab neraka. Dan ayat 8, masukkan dia ke dalam jannah. Rabbana wa adkhilhum jannat, masukkan anak ini ke dalam jannah allati wa'adtahum, yang dijanjikan selama ini. Wa man salaha min abaihim, ayahnya, ayah anak yang saleh, ayahnya kena doakan oleh malaikat. Ayah di sini termasuk ibu, dan ayah ibu sini termasuk datuk dan nenek. Ayahnya, ibunya, datuk, nenek didoakan malaikat agar masuk jannah. Wa azwajihim, pasangan hidupnya, istri dan suami. Wa zurriyatihim, zuriatnya. Subhanallah. Ada seorang ulama besar yang namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kata Yahya bin Mu'az rahimahullah, ini ayat perlindungan yang paling mantap dalam Quran. Kalau kita ingin melindungi diri, menjaga diri dan keluarga, nak masuk jannah, nak terselamat daripada azab neraka, bahkan di akhir nanti terselamat daripada COVID, ada nanti di belakang ayat 9. Waqihimus sayyi'at, lindungi mereka daripada segala mara bahaya dan bencana, termasuk COVID-19. Sudah ada dalam Quran doa tentang COVID-19. Jadi berapa isi doa itu? Agar diampunkan dosa, 1, agar terhindar pada azab neraka, 2, agar dimasukkan ke dalam jannah, 3, dimasukkan ke dalam jannah bersama rumpun keluarga, ayah, ibu, datuk, nenek, istri, suami, anak, cucu, cicit. Dan dalam tafsir ada yang mengatakan azwajihim ini including sahabat. Ada juga hamba baca tafsir azwaj itu artinya teman sebaya, teman seperjuangan. Wa zurriyatihim, anaknya, cucu dan cicitnya. Innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at ayat 9, lindungi mereka daripada mara bahaya, termasuk COVID-19. Yang berdoa siapa? Malaikat yang menandai arasy, yang memikul arasy. Alladzina yahmiluna al-arsy. Inilah buah manis kalau kita diberi Allah anak yang saleh. Ayahnya kena doakan, datuk neneknya, ayah ibu,
anak cucu. Hebatnya ya, hebat. Jadi rupanya seorang yang saleh, dia menyelamatkan rumpun keluarganya. Tapi syaratnya di sini, waman salaha min abaihim. Yang saleh saja, yang tak saleh keluar. Waman salah. Mungkin kalau ada ingin keterangan lebih jelas, mungkin tanya imam nanti apa maksud ayat nomor 8 ini. Waman salaha min abaihim. Ayah dan ibu yang saleh, datuk dan nenek yang saleh. Wa azwajihim. Kalau yang saleh itu suami, istrinya kena doakan. Kalau yang saleh itu istri, suaminya kena doakan. Dan dalam satu tafsir katanya sahabat andai juga. Itu gunanya kita banyak bersahabat dengan orang yang saleh. Orang yang saleh ini sahabatnya akan didoakan malaikat. Kadang-kadang sahabat itu lebih mahal daripada saudara kandung. Subhanallah. Saudara kandung kadang-kadang tidak berapa akrab, tidak ngam. Tapi orang yang tidak dikenal lebih akrab lah. Ya, tidak ada hubung kait tali darah, tapi ada tali iman. Ada tali iman. Jadi di sini waqihimus sayyi'at, lindungi mereka daripada mara bahaya ya Allah. Ini termasuk COVID-19 ya, termasuk azab su'ul khatimah, termasuk azab dalam kubur, termasuk azab pada mahsyar, termasuk azab neraka juga. Tapi tadi di bawah sudah ada waqihimu azabal jahim. Ini lebih umum. Subhanallah. Patutnya ayat ini dihafal ya. Ayat ini dihafal, nanti dibincang lagi, tadabbur lagi. Rupanya ada hebat. Ada ayat janji Allah kepada orang yang mendidik anak yang saleh. Bila anaknya yang saleh, bapaknya kena doakan oleh malaikat, ibunya kena didoakan malaikat. Malaikat first class, malaikat berdoa 24 jam. Bukan macam manusia ada time-time berdoa. Malaikat itu kerjanya. Apa kerja di sini? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kerjanya bertasbih, subhanallah, wa bihamdi rabbihim walhamdulillah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, beristighfar. Ini tugasnya. Malaikat tidak pernah penat, tidak pernah rehat, tidak pernah sakit, tidak ada mati, kecuali nanti dari kiamat ya, dekat kiamat. Jadi kata ulama, ayat ini ayat protection, perlindungan yang paling mantap dalam Quran. Kalau keluarga kita tergolong ke dalam ayat yang tersebut dalam surah Ghafir 7, 8 dan 9, orang itu siang malam karena doa oleh malaikat. Dia tidur, dia ke masjid, dia di jalan, dia memandu, dia berolahraga, malaikat mendoakannya. Hebatnya pentadbiran Allah. Pentadbiran Allah kepada yang beriman, kita belajar ilmu pentadbiran Allah. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan mendoakan orang itu 24 jam. Supaya kita semangat nak menjadi orang yang saleh, nak melahirkan anak yang saleh, tidak sia-sia. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi malaikat yang mendoakan orang pergi ke masjid. Nanti suatu hari mungkin kita boleh sorot tajuk orang-orang yang didoakan malaikat. Ini satu kategori. Ini satu kategori rumpun keluarga yang didoakan malaikat. Subhanallah. Baik. Ini terakhir sekali kesilapan yang sepatutnya tidak berlaku dalam mendidik anak. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang ayah mengadu kepada Umar, anaknya tak dengar cakap. Zaman dulu masalah keluarga ditangani oleh ketua negara. Ketua negara menyelesaikan masalah anak di rumah. Umar ada menghadapi anak yang seorang ayah ya. Seorang ayah menghadapi anak yang bermasalah, jumpa khalifah. Khalifah, tolong dulu ajar anak saya ini. Dia tak dengar cakap. Itu kira-kira maksudnya ini. Kata si
Kata khalifah, baiklah. Khalifah pun bertazkirah di hadapan ayah, bertazkirah mengajar si anak tadi. Anak pun dengar baik. Sesudah Umar bertazkirah untuk mengajar anak, anak tadi angkat tangan. Khalifah, saya ada pertanyaan. Kata khalifah, silakan. Tadi saya dengar nasihat khalifah untuk saya sebagai seorang anak, saya sudah paham. Sekarang apa pula tugas ayah terhadap anaknya? Saya nak tahu ayah saya laksanakan tugasnya kepada saya atau tidak. Wah, kata Umar, baik. Tugas ayah terhadap anak ada 3. An yantaqi ummah, an yuhsina ismah, wa yu'allimuhul kitab. Kata Umar, 3 kewajiban ayah kepada anak, buat atau tidak? Kalau tidak berarti bermasalah nanti. Ini yang terjadi zaman Umar bin Khattab. Pertama, sebelum lahir anak, pilih bakal ibunya, pilih benih yang bisai. An yantaqi ummah di sini. Yang kedua, bila anak sudah lahir, kasih nama yang bisai. Ada makna, ada message. Rasulullah menukar nama-nama sahabatnya yang tak ada message, ditukar sama Nabi Muhammad. Yang ketiga, kata Umar, ajar anak itu Quran. Install Al-Quran dari Damit. Jangan kasih install yang lain dulu. Tiga kewajiban ayah kepada anak: memilih benih sebelum anak lahir, memberi nama yang baik, dan mengajar Quran dari kecil. Kata si anak tadi, Umar, tiga-tiga tidak ada sama ayah saya. Ayahnya di situ. Senang dulu ya, orang hatinya bersih, tidak takut, tidak galat, demi kebenaran. Umar, maaflah, tiga-tiga tidak ada sama ayah saya. Akhirnya kata Umar apa? Nyangku, katanya. Kata Umar kepada si ayah tadi, nyangku, katanya. Rupanya ayahnya bermasalah, maka datang anaknya bermasalah. Saya sudah terka, saya sudah duga. Rupanya ayah dah silap dari awal. Kata si anak, ibu saya, katanya, sebelum kawin dengan ayah, suami pertamanya non-muslim, kemudian kawin. Itulah dijadikan ayah saya, ibu saya. Berarti tidak bisa lah, kata. Kalau ayah saya memilih orang yang bisa, tidak akan dipilihnya orang yang bekas istri non-muslim, mantan suaminya non-muslim. Yang kedua, nama saya si Gio. Gio bahasa Arabnya Ju'la, ulat. Bila memanggil anaknya ulat. Itu ceritanya nih. Kemudian satu huruf pun ayah saya tidak mengajar saya Al-Quran, kata si anak tadi kepada Umar. Jadi kata Umar, disitulah silapnya. Ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran. Macam mana ayah nak mengajar anak? Dia mesti tahu dulu. Kalau ayah tidak tahu Al-Quran, macam mana dia nak mengajar anaknya? Kalau diserahkan sama orang, mungkin keberkesanannya tidak sama. Tapi bila ayahnya ahlul Quran, ibunya ahlul Quran, mengajar anaknya, insya Allah akan lebih berkesan kalau dibandingkan dengan diajar oleh orang lain. Kalau diajar juga oleh orang lain, ayahnya kena duduk belajar juga, maknya kena belajar juga. Jangan anak diserahkan sama guru, ayah sendiri tidak belajar, ayah tak pegang Quran. Anak disuruh mengaji tapi ayah tak mengaji, itu masalah lagi nanti ya. Jadi inilah ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang jelasnya doa penting, kemudian memilih benih penting, memberi nama yang baik penting, dan mendidik dengan pendidikan yang baik tidak kalah penting juga ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna,
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرنا وارض عنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا لطيف يا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا لطيف يا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل خير واكتب لنا كل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إن أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.